mengusir setan sudah. Memang saya belum membangkitkan orang mati, tetapi tim-tim saya sudah banyak yang membangkitkan orang mati. Nah sekarang tinggal apa? Mujizat agama kau apa? Keren. Apa mujizat agamamu? Mana buktinya? Kalau cuma congor aja nggak usah di sini kalau gak. Itu KKR. Dengerin ya. Gimana KKR? Buktikan dengerin dulu. Iya kan, di setiap KKR itu kan banyak terjadi mujizat. Kenapa kau nggak datang? Kau datang di situ. Ada KKR bikin di kau Kota demo di Medan situ. ini. Ada pernah kulihat KKR di Kota Medan. Tidak ada orang yang mati di situ dibangkitkan, Luga. Iya, memang di Indonesia ada di Kupang, di Afrika banyak ya. Ya memang untuk kebangkitan orang mati itu memang mujizat yang luar biasa. Itu nggak memang di seluruh tempat. Itu ada di titik-titik KKR tertentu seperti Inggris, di Afrika, di Indonesia ada, di Kupang ada, di Jakarta juga ada kok. Itu pendeta Yan Wagania membangkitkan orang mati ada. Banyak yang sudah membangkitkan orang mati. Nah sekarang tinggal agamamu apa? Apa modal agamamu membantah ini? Jangan cuma yang bilang nabi sekarang siapa? Masa orang yang membangkitkan orang mati? Yang nabinya sekarang Loh, iya, siapa? kalau orang ngaku nabi, orang mau ngaku nabi, itu hak dia. Sekarang kalau kau ingin membantah, ya bantah dengan mujizat, jangan cuma dengan muncung kau. Karena nabi-nabi itu membuat mujizat. Saya mengusir setan, saya mendoakan orang sakit sembuh, ya. Saya melakukan. Ya sekarang, saya sudah bilang, saya mengusir setan, saya menyembuhkan orang sakit sering. Nah, sekarang teman-teman saya membangkitkan orang mati, menjelikan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Memang agak ekstrim kalau teman-teman saya. Ya, tapi setidaknya kan kamu membantah mujizat-mujizat itu. Apa yang kau punya modal membantah mujizat itu? Ya, jadi teman-teman Anda tadi itu nabi juga. Apa modalmu? Cuma muncul kau itu. Ada nabi, ada yang cuma penginjil. Karena yang bikin mujizat bukan cuma nabi, penginjil juga bisa. Nabi juga bikin mujizat. Ayo, karena yang membuat mujizat-mujizat itu adalah gereja karismatik, dan gereja kami memang mengakui nabi masih ada. Ya, udah lanjut. Sorry bro, kata-kataku tadi. Iya udahlah, mending kau turun aja kalau kau bisa berdebat. Iya. Aku tanya, mujizat kau apa? Karena nanti kau akan kucecar dengan mujizat. Kalau kau punya mujizat, lama-lama nanti kau tampar muncung kau. Aku bukan nabi, brother. Iya, kalau kau bukan nabi, itu adalah begini loh, yang berhak di sini menuntut Anda. Berarti kau adalah rakyat jelata. Rakyat jelata itu. Oh tidak bisa, rakyat jelata tidak bisa menuntut seorang nabi. Rakyat jelata urusannya bukan menuntut nabi. Kalau kau berani menuntut nabi, berarti kau siap diinterogasi. Nah ditanya mujizat kau apa? Enggak, modal kolor ya mati aja kau. Rakyat jelata nggak boleh nuntut nabi. Yang bisa nuntut nabi hanyalah harus nabi juga, nggak boleh. Lu tukang sayur nuntut nabi apa urusan lu? Kalau Anda dituntut kalau Anda dituntut oleh orang-orang yang awam ini, orang jelata ini, Anda harus berakrobat di sini. Tunjukkan keahlian Anda. Matius 10 ayat 8, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, celikkan mata orang buta, tahirkan orang kusta. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya. Saya adalah murid-murid Yesus. Memang membangkitkan orang mati itu tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi ada para penginjil banyak yang sudah membangkitkan orang mati, mencelikan mata orang buta banyak. Nah sekarang saya kan berbicara bukan atas nama diri saya berbicara atas nama kerajaan Tuhan. Bukan cuma diri saya yang saya bawa, tim saya bawa. Terlalu besar. Sekarang kau ingin membantah. Lebih besar lagi bohong Anda daripada Iya, makanya kalau kau nggak punya bukti muncul dibanding kebohongan Anda. Lebih besar bohong Anda. Kalau cuma modal kolor doang, Anda kau diam. Yesus. Anda mengaku murid. Coba lihat, coba dengar. Kosansan diam aja. Kosansan bisa apa? Mujizat sudah terjadi. Masalahnya banyak kejadian. Boleh dicek, bikin investigasi. Kosansan kau bisa apa? Begini loh. Kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Ada Bang Luga datang. Kau mati aja. Jadi Bro Luga, seorang nabi itu harusnya tidak menyombongkan dirinya, tidak boleh berkuat-kuat tentang ilmunya. Thank you Koko. Oke, Bang Erik diam dulu, Bang Erik. Jangan dulu, Sansan. Saya mau menggergaji Islam. Sansan diam dulu, ya. Sansan kamu diam dulu sebentar. Saya mau menggergaji Islam tapi ini. Udah. Jangan salah loh ya. Lihat ya, Dedi jangan salah loh. Kalau gua menghajar teman gua Kristen bukan menghajar Islam ya. Jangan salah loh. Gua juga mau menghajarkan Dedi. Ya. Kamu yakin mau memusuhi Islam Luga Tambunan? Sorry. Kamu mengatakan akan menggergaji Islam. Kamu yakin mau memusuhi Islam sekarang? Kamu katakan sekarang, biar kamu tahu bagaimana rasanya. Iya, itu karena mujizatmu kambing. Tunjukkan mujizat muncungmu, jangan cuma muncung kau. Kalau kau punya mujizatmu nggak ada kok, kolor. Gembel. Kamu sendiri nggak bisa sembuh, kau bilang mujizatmu nggak ada.
Yesus berkata, itu bukan urusan kau. Yesus berkata, hanya orang mati dibangkitkan. Ya? Agamamu tidak mampu membangkitkan orang mati. Jadi jangan kau jual muncul ke sini. Gitu, kayak Pemikiran manusia. Mujizat kau nggak ada, malah menyerang pribadi kau. Tunjukkanlah mujizat agamamu supaya kita percaya. Ini muncul kau yang pamer-pamer. Kalau kau menunjukkan mujizat agamamu, setidaknya kita nonton Kamu yang dulu. menghujat. Makanya kau jangan sembarangan. Yang saya gergaji adalah guru palsu kayak kau, bukan Islamnya yang mau saya gergaji dong. Yang saya mau gergaji adalah guru palsu kayak kau, bukan Islamnya. Penipu kau, Kau guru pembohong. palsu. Kau hanya berbohong terus selama berapa lama ini Bukti dibiarkan. kalau dengan mujizat, jangan dengan congorang muncung kau nggak ada mujizat. Nggak ngerti kau kalau kau sedang diolok-olokkan. Iya, aku tanya katanya mujizatmu mana, Gembol? Mujizatmu mana, Dodong? Itu dasarnya memuji seorang yang ngaku nabi dengan mujizat. Mujizat nggak Kami ada. manusia jelata, Buat kami apa? orang-orang jelata. Yahudi membunuh semua nabi tanpa Makanya kalau orang jelata, urusnya jangan kena dia. Mujizatnya semakin dia di Orang jelata itu urusnya, Yesus menunjukkan. orang jelata itu urusnya sayur. Apa kamu menunjukkan? Cuma ngomong Si Gembel, Mana, Mbak? ngomong kau aja besar. tidak ada mujizat, malah muncul ngomong ya. Sorry ya, Mbak. Satu aja kau buktikan omonganmu. Mana? Iya, ngaku nabi dia serius. Bodong, orang mati juga banyak dibangkitkan masih minta dibuktikan. Saya tidak Mana berniat buktinya? berdialog dengan kamu. Tunjukkan mana videonya, viralkan Saya memantau di sini. Aduh, luga. Jadi, jangan lo pikir gua nggak mengajak Islam ini, ya. Gua siapapun yang menentang itu gue sikat habis. Bang Luga, tadi kan udah Bang Edi kan bilang ya udah, berarti kan udah. Tadi Konstantin udah bicara Aku loh. udah selesai loh. Aku udah minta Iya, maaf udah tadi sama selesai. dia. Dia ngegas terus. Saya Bersama Koko Sansan. ini lagi jadwal. Ini jadwal. Lagi saya berdebat dengan Islam. Ini lagi jadwalnya. Jadi jangan diatur-atur jadwal saya. Nah, Boleh, makanya saya bilang, Apa yang mau diperdebatkan? Seorang nabi ngaku. ngomong satu aja. Satu aja. Yang satu Islam lagi turunin deh. Satu aja yang ngomong. Satu aja yang ngomong. Ya. Oke, aku duluan ya. Mujizat nggak ada. Aku duluan ya, Mana boleh? Gembol. Aku duluan ya, boleh? Boleh? Oke. Ya, jadi begini, Bro Luga ya. Saya pernah mendengar Anda pernah katanya ke surga, ya. Anda pernah. Jadi Anda ini berada di zaman sekarang yang mempunyai teknologi canggih, di mana kita setiap orang, ya, setiap orang kita, anak kecil pun sudah memiliki namanya handphone, yang di situ ada aplikasi kamera. Kalau Anda pernah ke surga, tunjukkan fotonya, foto surga itu seperti apa. Sudah pasti otomatis kalau Anda kemana-mana pasti membawa handphone. Ke kamar mandi pun Anda membawa handphone. Apalagi ke surga. Silakan buktikan bahwa Anda pernah datang ke surga. Tunjukkan fotonya. Silakan. Ya, jangan framing. Ya, kamu kan ingin melihat wajah itu. bohong. Ya, demen ya. Oke. Ya, oke. Oke. Kamu kan ingin melihat surga dan ingin melihat wajah itu. Orang-orang berdosa dan kaya kau nggak langsung ke surga, melihat kamera-kameranya. Tetapi ada tapinya. Kalau meminta Bang Luga, tolong saya tunjukkan bagaimana bentuk boolnya Lucifer. Masih perlu dipertimbangkan. Kalau ingin meminta bagaimana fotonya boolnya Lucifer, nah itu kau nanti tanya langsung. Itu pun belum dikasih tahu sama kau. Apalagi Yesus Kristus yang masih, karena kau terkutuk. Udah, boolnya Lucifer aja belum tentu lolos bisa ngelihat. Apalagi Itu ultimatum dari pihak prodi ya, program studi kepada Rasul. Terus saya coba kaitkan dengan penyembahan dalam konteks Kristen. Kalau dia bisa memahami dan membedakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, serta taat kepada ulir amri, disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci ya, dari sisi yang mahal bla 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 ya, maha teliti katanya. Tetapi kitab lain yang katanya sempurna ini selalu membutuhkan kitab kami, karena di kitab kami itu lebih lengkap.
Oh, lebih lengkap. Kalau mau tahu semua Lengkap, sejarah-sejarah oh. itu pasti perginya ke kitab kami. Cuman kitab kami Oh, itu iya. tidak mau Oh. bilang, oh secara lengkap, Lengkap. terperinci, jelas, terperinci. Nah, Tetapi pertanggungjawabkan coba kita kisah, Oke, iya. lengkap. Tetapi ketika mau kisah tentang Musa, Oke, oke, oke. itu dibaca Iya, iya, di situ, lengkap ya. wah mantap. tadi Kisah tentang itu kalau lengkap itu Abraham berarti saya di mau situ, tahu apakah wah di mantap. dinasti-dinasti Tetapi Ayo, di- pertanggungjawabkan di- imanmu Pak Kingpin. Ini Ini- sekarang kamu pertanggungjawabkan iman. Tadi dibilang katanya lengkap gitu Ini. kan. Lengkap. Nah, kita tahu kan ada peradaban, misalkan peradaban di Cina gitu kan, dinasti Cina Iya. itu. Emang ada di Bible ya, Cina ya? Alkitab kami. Pertanggungjawabkan. Tadi bilang lengkap, gimana sih? Cina itu jauh dari abad sebelum Masehi dibahas pada saat timur sana Pak mengenai Abraham itu bukan pertanyaan Oke. yang harus kita dijawab. Itu pertanyaan Tadi retorik. bilang lengkap, Katanya Gimana sih? Lebih lengkap ya. Jadi Lebih kitab lengkap yang itu kata- kisah-kisah yang lengkap sudah gini loh. Iya, iya, Biar- iya. Kan kalian Iya, iya. memframing kata-kata lengkap di Alkitab kan. Kisah Abraham kita lebih lengkap Bukan saya yang ketimbang bilang loh. Al-Quran, Oh, ya. memang lebih Kisah lengkap Abraham, kok. kisah Musa lebih lengkap di Alkitab Abraham. ketimbang di Al-Quran. Lalu kamu mau bahas Oke. tentang Cina, jauh Pak. Itu namanya retorik, tidak perlu dijawab karena semua orang Yang juga bilang tahu. lengkap bukan saya loh tadi itu. Kamu Oke, itu oke. pertanyaannya yang nggak jelas. Kita kamu saya. Enggak, pertanyaan, dengar, Waktu Saya eksodus jelas. itu ada berapa orang yang Saya pergi dengan jelas, Musa? ya. Waktu pertanyaan eksodus itu? kamu yang tidak Coba. jelas, Kingpin. Enggak, kita langsung Seperti ini. masuk contoh aja, contoh ya. Kalau mau nanya, Sewaktu nih, eksodus bentar. dengan itu ya, Kalau ada kamu mau berapa orang nanya yang ikut dengan Musa mengenai waktu itu? Firaun, contoh nih, misal kamu mau nanya tentang Firaun yang di kejadian 15 yang si Abraham datang ke Firaun. Kamu nanya sama saya terakhir, bagaimana Ya. bisa Abraham dengan Firaun aja di abad berapa? Kan Ya. kamu tidak ngerti. Firaun Ngerti itu apa? artinya rumah besar. Di Mesir Ya. itu arti dari kata bahasa Ya. Mesir ya, Perau sendiri Oke. kamu baca. Nah, itu Perau. baru pertanyaan yang berbobot. Lalu kamu bahas dengan Cina, itu tidak Ya. pertanyaan berbobot, itu retorik. Ya. Karena yang dibahas bukan itu, yang Oke. dibahas tokoh-tokoh yang sudah dibahas di Alkitab. Buka dong, Contoh 1 Tesalonika. Abraham, Buka dong. Musa, gitu loh. Oke, ya. Aduh. Ya, Nah, buka dong di HUT 1 ayat 1 kamu Tesalonika tadi, di HUT ayat Butir ini, 13. saya berikan kamu waktu loh untuk menjelaskan iman kalian. Masa nanti Umi Dini marah pula sama saya. Nah, Iya, sudah. sesuai Kan itu dengan gampang, HUT ayat itu- 1 itu- kalian tadi. Basic Sabar. di Aliyah juga tuh udah dapat gitu. Ya saya mau jawab ini. sabar, Ya. ya. Jadi kalau HUT udah jawab ayat jangan tanya 1 lagi gitu. tadi, Ya. di Jadi HUT ayat 1 jawabannya tadi, adalah, di itu mana adalah ayat kitab yang Al-Quran, terinci. di mana Untuk ayat siapa? Untuk Al-Quran orang yang yang menyatakan beriman, kalian tidak boleh untuk orang yang berpikir, menggauli gitu loh. hewan. Ayo, Oh, di ayat gitu, Al-Quran ya, ya, mana yang dinyatakan Oke. kalian dilarang untuk menggauli hewan sesuai dengan HUT ayat 1, Pak. Gitu. Jawab Ya, kaum ya. berpikir, setiap manusia punya pemikiran sendiri-sendiri loh, kaum Kingpin. Ya. Gimana Bu? Itu kaum berpikir, setiap manusia Iya, itu Bu. punya cara pikir pandang sendiri-sendiri. Itu gimana? Maksudnya? Ya. Anda mengklaim Al-Quran Ya. sedangkan fakta realitanya setiap manusia itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Betul. Lalu? Ini apa sih mau nimpalin jawaban atau gimana sih nggak ngerti? Ya udah, jadi bagaimana Iya, kamu saya bertanggung jawabkan tanya. Al-Quranmu? Iya, Iya, gimana jadi Anda mempertanggungjawabkan? sebenarnya gini ya, apa? Quran itu tidak pernah mengklaim itu Ada mengklaim sebagai ensiklopedia Al-Quran gitu. untuk orang Quran yang tidak pernah udah, mengklaim sebagai sampaikan jurnal aja. ilmiah Cara gitu kan. pikir yang berbeda-beda. Itu Bukan Quran bisa itu sampaikan Kingpin aja. di Ini HUT sedang jawab 1. loh, HUT Iya, saya sedang 1 jawab kok. Ini itu dirame gitu. Kingpin. Kamu jelasin Tadi HUT kalau 1 Giran itu. ditanya itu kalau kami timbalin gimana sih? Coba Ya. kita mulai. Saya sedang jawab tadi itu, Ini kita tapi mau rupanya coba tuh nih. kalian ini nggak tertarik Gini. gitu dengan Ya, jawaban. nggak usah gitu. Jadi framing, cuma mau jawab aja, curhat. pelan-pelan. Tadi saya sudah jawab. Tadi Baik, ditimbalin. Kingpin disusun katanya Tadi di saya sini sedang disusun jawab. dengan rapi. Iya. Coba rapinya Iya, gimana? saya sedang Mulai. jawab tadi. Saya sedang jawab. Rapinya bagaimana coba? Iya, oke. Sudah ya? Sudah ya? Oke gini ya. Jadi tadi kan ini ya, pertama ya. Quran itu tidak mengklaim sebagai ensiklopedia. Quran tidak mengklaim sebagai jurnal ilmiah. Quran Enggak, itu kita juga enggak bilang ke situ, iya, Kingpin. iya. Kamu kejauhan. Dilarang. Langsung difokus nih, saya bacain buat kamu Kingpin supaya kamu nggak lari-lari dari Lihat aja topik dia. dulu pemahaman dia Kamu itu bagaimana. nggak tertarik dengan jawaban Kitab gitu. Jadi apapun Alif Lam yang Ra. begitu Inilah dijawab, kitab kamu tuh yang nggak tertarik. ayat-ayatnya Apa telah arti disusun Alif Lam Ra dengan apa? rapi, Ya, sekian, kemudian itu dijelaskan secara terperinci dalam kurung dan diturunkan dari sisi Jawabannya. dalam kurung Allah yang Ya. maha Ya. bijaksana lagi Satu maha teliti. Tesal- Silakan. ini. Nggak usah
usah ke ensiklopedia. Ini aja, yang ayat ini aja. Jadi Ya, bagaimana? karena kita dari tadi nggak bicara tentang ensiklopedia. Yang ayat ini aja coba. Miss, Oke, Bang, saya ini susah Bang. memang jadi Oke, tidak bisa mereka sampai dulu ya. mempertanggungjawabkan. Susah ini, ya. Coba Kevin, ayat ini aja Kevin, silakan. Ini ya, saya mau jawab. Oke, saya mau jawab itu. Iya, silakan. Nanti silakan buka. Lanjut. Ya. Silakan buka Yeskel 23. Di situ tuh ada jawaban semua. Al-Quran Ayat Kipin. ini, Kipin. Astagfirullah. Kamu kok jadi alergi sama kitab sendiri? Aduh, Kok Kevin. alergi sih sama kitab sendiri? Astaga. Aduh. Ini. Jadi Gini, sekarang udah Ces. Sekarang kamu bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan imanmu sesuai dengan Hud ayat 1 tadi. Ayat mana yang di Al-Quran dikatakan tidak boleh bersetubuh dengan binatang? Kenapa dituntut itu ayat Al-Quran? Ya karena sesuai dengan Al-Quran dong. Ya, Kan ya, terperi. ya, Ya, Hasan. ini kan dari awal kita kan apple to apple, biar setara. Kalau kita dari Taurat, biar setara. Masa Taurat mau dibanding sama hadis? Ini kan biar apple to apple. Kalau Taurat Ya, ya. ada hukumnya, tidak zina dengan hewan, kenapa Al-Quran tidak ada? Coba kalau memang ada, tunjukkan. Gitu loh, biar apple to apple. Ini bukan Ya, masalah Asar. apple, bukan masalah apple to apple loh, Bu. Gini loh, manusia, kita bicara dasar dulu ya. Manusia laki-laki berhubungan dengan perempuan kan, Bu. Iya kan? Itu kodratnya kan. Manusia berhubungan sama laki-laki, berhubungan sama laki-laki, udah dilarang juga sama agama. Itu sama-sama manusia. Lalu Tapi karena kenapa sama- ada sama Tirmidzi jenis 1375? Ya, Aduh, itu untuk saya jelaskan. hukumnya, dia Kasih ambil tahu. hukumnya. Tunggu, jangan dipotong-potong. Ya. Ya, lanjut. Ya, laki-laki sama laki-laki saja itu sama manusia. Tahu, kita Itu tahu dilarang. itu. Terus Kami tahu sekarang ketika kenapa ibu ada di sini. menuntut mana ayat yang berhubungan sama hewan? Manusia yang Ya, berarti akalnya kamu sehat, tunggu. ternyata- Manusia yang akalnya sehat Hasan. tidak akan mau berhubungan dengan binatang. Ya, maksudnya begini loh, Hasan. Manusia Bentar, Hasan. masih Jadi kamu tidak nonton dari awal ya? Untuk menunjukkan Kejiwaan ayat yang Bentar dulu, Miss. terganggu. Sis, bentar. menanyakan Bentar, Sis. banyak Berarti dia ini nggak nonton dari Sesama awal, manusia Sis. saja itu diharamkan. Sama Ya, manusia awal. boleh, kan sama binatang kan Asar. nongor. Enggak, Asar, maksudnya baca, Asar. Pikirannya Hasan bodoh. ini kan nggak Asar, nonton dari pelan-pelan, awal, baca. kemungkinan ya. Bukan nggak Hasan ini nonton. tidak nonton dari awal. Jadi kan si Kingpin bertanya kepada kita di kitab kita. Padahal kan kita udah bahas di hadis nih. Kita ya kalau hadis toh. Nah, tapi dia melarikan ke kitab kita. Ya kita jawab di kitab kita. Tunjukkan Lalu satu saya ayat lihat di di Hud Alkitabmu ayat 1. yang melarang, ya, yang melarang hubungan sama jenis. Dia tanya Ada. mengenai kitab kita jawab di kitab kita. Nah, giliran saya bertanya di kitabnya dia hilang. Saya menggunakan dalil Hud ayat 1 karena saya tidak ingin menyentuh-nyentuh, biarkan mereka aja menjelaskan, biarkan kalian menjelaskan gitu loh. Nah, Enggak, sekarang gini, biar apple to makanya, apple, kalau orang kitab jelasin sesama tuh nggak kitab boleh suci. dipotong. Bentar. Apple to apple Sesama juga sih. kitab suci berarti harus dibahas dengan kitab suci. Iya, Nah, iya. sekarang di Al-Quran kalian ayat mana yang dibahas mengenai dilarang menggauli hewan? Itu loh, Untuk apa ayat itu ada? Untuk apa ayat itu Iya. ada? Yang sama Berarti Hud manusia ayat 1 dilarang. itu dilepehin Loh, Hud ayat kok 1. lepeh? Oke, saya jawab. Ya, Udah ayat memang 1 saya itu. jawab ya. Saya jawab ya. Ya. Udah ayat 1 ya. Aduh, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun Mulai. Capek saya turunin aku aja lah biar Malikil aja deh yang Kenapa? basmi. Malikil Kepanasan al-Malak dia tok. baca Al-Quran. Capek saya dari tadi Kitabun, gini-gini gak jawab sampai ayatuhu Kingpin hilang thumma. aja gak dijawab ini tok. Turunin saya aja Ini tok. saya jawab surat Hud ini. Kenapa anda kepanasan ini? Enggak, malas gue. Buset gua jawab lu. Gak alur maju tok, malas saya. Kingpin aja pasti siapa? Iya, gak nyambung. Si Malikil aja deh. Malikil aja tok, naikin tok. Saya capek. Nggak ada Malikilnya, nggak ada. Udah lari ya? Pergi dia. Oh, iya. Udah, kita share. menuntut ayat jangan menggauli binatang di Taurat, di Alkitab kami tunjukkan. Giliran kita tanya balik, orang yang kalian menggauli nggak bisa binatang itu jawab. udah ada gangguan jiwanya. Yalah, Al-Quran kan mereka Ini nggak ini bisa. orang- ini orang ada di waras. Tirmidzi Harsa. Kitab itu. Harsa baca ya. Harsa baca dulu. Ayo. yang baca silakan tetenya itu bersuara. nggak perlu di Al-Quran. Udah, kita alur Di maju. Al-Quran Kita yang nggak nggak usah bahas ada, itu. ngapain lagi diambil-ambil? Nah, Sekarang ngapain pertanyaan lagi? saya, Al-Quran itu Baca. ditulis oleh siapa? Al-Quran ditulis oleh siapa? Tuh, pertanyaan anak Oh, ada baik. Al-Quran ditulis Iya, jadinya. jawab Kan saja. Bicara ke menggauli. yang baik jawab aja. Iya, Ke kalau kalian tahu Al-Quran jawabannya ditulis. jawab aja. Gampang Ayo. itu. Iya, Jadi jawab itu aja para kalau sahabat Nabi gampang. Muhammad yang sejaman sama dia, mulai Abu Bakar, Utsman bin Affan,
Banyak tadi Muawiyah, Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, siapa lagi, Zaid bin Thabit. Oke. Sesuai dengan hadis itu saya pernah bawa dengan Pak yang namanya siapa kemarin itu ya, nama Bapak itu Cempaka ya, Cempaka Merah. Cempaka Merah. Kemarin saya berdiskusi dengan Pak Cempaka Merah sama Pak Amirli membahas dengan satu hadis mengenai di mana Zaid mengumpulkan pelepah-pelepah Quran dengan tulang belulang yang dia katakan lebih sulit mencari itu ketimbang yang namanya memindahkan gunung. Ayo atau Mangga jelaskan kenapa begitu. Kalian bahas hadis ya? Kenapa kan? Bahasa hadis keren kali, orang keren. Jadi gue harus belajar sejarah kalian dari mana? Bang Hasan, mereka belajar hadis. Apa arti matan tuh apa artinya? Sanad tuh apa? Matan tuh apa artinya? Iya jelaskan saja atuh akan capek aku capek. Pakai hadis tapi nggak ngerti apa itu. Hukum di Islam itu bukan hadis. Jangan jadikan patokan utama itu hadis. Giliran apa? Kalau hadis patokan utama bisa gila kalian. Karena contoh ada hadis yang berkata stop dulu bahwa kalau laki-laki yang meninggal keluarganya menangis makanya undang Pak Cempaka Merah. Saya temukan sudah semakin banyak orang-orang Muslim yang naik ke Komal fobia hadis. Sudah semakin banyak. Fobia hadis. Jadi patokan utama. Jadi kalian nggak bisa jawab ya, Pak Cempaka Merah aja toh di ini diundang lebih enak diskusi sama beliau. Gimana nggak bisa jawab? Sekarang begini Pak Audice sama Hasan, bagaimana kita bisa meneliti sejarah Islam ini kalau bukan dari Al-Quran dan hadis? Sedangkan di Al-Quran tidak pernah diceritakan mengenai ini. Nah di hadis kebetulan ada diceritakan, makanya saya nanya sama kamu. Sirah Nabawiyah itu pun sudah berkali-kali direvisi gitu loh. Makanya saya tanya sama kamu sesuai dengan hadis tadi. Mau berkali-kali itu kan Pak Ibnu Hisam yang terakhir direvisi oleh siapa? Ibnu Ishaq kan. Bisa dijadikan patokan utama Mbak. Saya belajar. Tuh kan jawabannya pasrah. Arti sirah apa? Arti sirah apa? Giliran di bawah Al-Quran jangan gitu dong, kan ada di hadis. Giliran di bawah hadis jangan gitu dong, ada sirah Nabawiyah. Giliran di bawah sirah Nabawiyah jangan gitu dong, harusnya kembali ke Quran. Pusing. Besok saya bawa Iqra aja deh. Nah sesuai dengan Iqra 5 nih ya, Iqra 5 sesuai dengan bawa ini aja, bawa konsep penebusan dosa aja itu. Budrek. Jelasin dong, bentar. Di hadis, iya jelasin aja. Itu ada misalnya gini, ketika saudaramu meninggal, kan, kau menangis, maka mayit yang meninggal itu disiksa. Kalau kita ambil hadis ini setelah mentah-mentah, bisa error lah pikiran kita. Masa mayitnya yang meninggal, keluarganya mati, mayitnya pula yang disiksa. Padahal hadis ini batal dengan ayat Al-Quran apa? Bahwa apa? Dosa manusia tidak bisa diwariskan dengan dosa orang lain. Bertentangan hadisnya dengan Al-Quran? Tidak. Ceritanya gini, di zaman jahiliyah dulu, ingat ya, tunggu jangan dipotong, zaman jahiliyah dulu. Semakin banyak orang menangis. Sampai yang cerita Al-Quran mereka itu yang bakal membantah semua itu, nggak bakal percaya. Salah. Kalau satu orang dua orang yang menangis, satu orang dua orang yang menangis itu orang-orang biasa. Tapi ketika banyak yang menangis si mayit itu strata derajatnya tinggi. Maka Rasulullah ingin jangan ada perbedaan strata derajat. Maka itu kan hadis itu. Orang yang nggak ngerti, bener kan? Hukum Islam. Tausiah. Nggak usah tausiah. Dengan orangnya. Pak Hasan, Pak Audaces, saya itu udah sering berdiskusi dengan siapa-siapa ya. Pak Amirli sudah, Pak Gema sudah, Ustaz Amirli sudah, semuanya sudah. Mereka sesuai dengan saya bawa. Bentar ya Mas. Mereka tuh sesuai dengan saya tanya, mereka jawab dengan substansi. Oke, nah pertanyaan saya tadi kamu tidak menjawab. Gak masalah, saya tuh terkenal. Bentar ya Mas ya, bentar ya. Saya itu terkenal tidak pernah membantah sejarah kalian. Dengar ya, saya tidak pernah membantah omongan orang lain, tapi saya kritisi kembangkan dengan omongan kalian. Dengan pertanyaan saya tadi, tolong alur maju, tolong banget ya alur maju. Iya. Kenapa Zaid mengatakan lebih sulit mengumpulkan pelepah Quran dan tulang belulang yang telah ditulis ayat-ayat firman yang sudah dihafal oleh para penghafal dibanding memindahkan gunung. Ayo. Oke, saya jawab ya. Ya kan? Namanya ayat itu. Jawab. Tunggu, stop. Kenapa gitu sedikit ngomong gitu? Stop. Ayat yang ditulis jadi itu yang dibaca ke seluruh umat manusia. Jadi kalau dia terbeban dia sama kayak aku nulis ayat, tapi ke depannya itulah ayat yang dibaca. Kok aku salah sedikit, semuanya salah.
semuanya ke depan. Makanya dibilang yang lebih sulit dari gunung. Karena tulisan dia itu sampai hari kiamat orang Islam membacanya. Makanya berat. Jahit ngasih tahu Pakai kamu otak. begitu. Makanya hadis Kamu itu dipahami, jangan. Jahit ngasih tahu kamu dia terbeban. Miss Esther, ketahuan memang mereka tidak tahu hadisnya. Udah, gak usah. Iya. Itu nggak ngertinya. Aduh, nggak ngerti Jahit lagi. ngasih tahu Ngerti nggak kamu. maksud saya? Karena dia Kalau tidak tahu dia kelanjutan terbeban. dari hadis itu. Jadi kelanjutan dari hadis itu, si Usman menyatakan kita harus menggunakan terjemahan mana. Ternyata yang menang adalah terjemahan Quraisy. Nah, kemudian yang tadi setelah dikumpulkan itu dibakar oleh Usman. Nah, berarti dia tidak tahu hadis ini. Lebih enak saya diskusi sama Pak Cempaka Merah dan Pak Amirli kemarin ketimbang kalian berdua. Terjemahan Berarti kalian Quraisy tidak tahu hadisnya. Jangkrik. Nabi Muhammad itu suku Quraisy. Yang wajar orang situ terjemahan Quraisy. Ya kalau harusnya kalian itu jujur. Nabi Saya Muhammad belum orang tahu Batak itu. pakai terjemahan Tolong Sunda. ditunjukkan hadisnya. Itu enak, Pak. Jadi enak kita berdiskusi. Kalau cuma ngelantur kamu kemana-mana, ya nggak enak. Sis Mina, dia itu tadi lebih mudah bagi dia ngarang cerita si Jahit terbeban. Karena mungkin dia udah ketemu si Jahit curhat sama dia. Tapi Mbak nanya. Kan lebih Tapi Mbak nanya tadi si Jahit kenapa bilang lebih sulit dari angkat gunung. Saya jawab dong. Kenapa? Iya, Jahit yang bilang ke kamu kan dia terbeban karena nanti itu dibaca seluruh umat begitu ya, dia curhat ke kamu. Iya. Oke. Dia salah, semuanya salah. Abang kemana sama Doraemon ya? Doraemon punya puntu tuh di kantongnya dia kan bisa pindah ke itu zaman waktu dulu gitu. Ada mesin waktunya. Boleh gantian saya ngomong. Ya kamu tadi ngarang-ngarang si Jahit terbeban. Dari mana kamu dapat itu? Mana? Tapi ada muslim lain nggak sih? Itu kasih ada muslim lain nggak? Si Jahit terbeban karena nanti ayat itu dibaca oleh seluruh orang di hari kemudian. Itu kamu si Jahit curhat ke kamu. Ini aja deh. Kamu tahu Pak Hairul Anwar nggak akademis cendekiawan muslim? Sebentar. Bebas aja di Islam. Dari dasar perbedaan pendapat nggak masalah. Jadi kan saya pernah satu seminar sama beliau. Bentar Miss Esther. Ini enak Miss Esther ya. Kita kemarin saya kan berbicara sama yang namanya Pak Hairul Anwar. Beliau ini adalah cendekiawan dan akademisi serta sejarawan muslim. Dia juga yang menulis buku mengenai bintang Daud dari timur. Maksudnya ya Daud yang dari Arab. Nah, saya bertanya kepada beliau, Pak, ketika Sirah Nabawiyah direvisi berkali-kali, terakhir direvisi oleh Ibnu Ishaq, bisa tidak sejarah yang ada di Sirah Nabawiyah itu dipertanggungjawabkan secara sejarah umum? Contoh misal, ketika diteliti ternyata sejarah itu sama nih, udah pernah ditulis juga sama yang lain. Mau tahu jawaban beliau apa? Jawaban beliau kepada saya begini, itu bagi saya memuaskan sekali, dia jujur. Oh, tidak bisa Mbak, karena Sirah Nabawiyah tidak bisa disatukan dengan sejarah secara umum. Itu sejarah yang ditulis oleh orang Islam sendiri. Belum ada penelitian lebih lanjut untuk Sirah Nabawiyah diteliti. Kamu bisa tonton di Fakta Israel, di situ kami berdua berbicara. Ya. Dia lebih cendekiawan dari kamu. Dia seorang sejarawan muslim. Saja jujur. Saya lebih suka dengan orang yang seperti itu ketimbang kamu yang bukan siapa-siapa. Oke? Jadi kalau Bart Ehrman itu gimana? Dia cendekiawan. Bart Ehrman itu bukan sebagai patokan kami. Bart Ehrman itu baru satu. Beda. David Eckroyd ada. Tunggu. Bart Ehrman bilang begini Kak, sebentar. Bart Ehrman bilang begini. Bart Ehrman diwawancarai, kamu mau nggak meneliti Al-Quran? Dia bilang, kalau saya sudah menjadi manusia yang tidak berguna, baru saya meneliti. Iya, betul. Itu dari wawancara beliau. Jadi nggak bisa. Ya. Dia bukan orang Coba, Islam kok. kenapa Bart Ehrman bisa mengatakan seperti itu, Hasar? Ketika dia ditanya, Karena Bart Ehrman, kamu mau nggak untuk meneliti Al-Quran? Dia bilang begini, kalau saya sudah menjadi manusia tidak berguna, maka saya meneliti itu. Nggak penting kami. Kenapa nggak penting tapi dipakai aneh. Itu Bart Ehrman yang kamu banggakan itu. Bukan. Dia pengkritisi Alkitab, tapi dia ditawarkan oleh seorang muslim gini. Hasar, dia bilang gini, dia meneliti Hasar, dia bilang begini, Hasar. Bart Ehrman, kamu mau nggak meneliti Al-Quran? Katanya seorang muslim diwawancarai kan, dia bilang, kalau saya sudah menjadi manusia tidak berguna, baru saya meneliti itu. Ya udah nggak masalah. Kenapa dia bisa bilang begitu?
ditunggu tidak berguna dulu dia. Berhubungan sama dia. Kalau dia bukan ahli hadis, dia ngomong itu apa? Nggak mau masuk Islam, Iya. apa dia? Awalnya Bart dia Ehrman Kristen, itu baru ateis. pindah ke Dia karena ateis banyak yang yang keluar. dia Dia ateis. Udah jelas dia ateis. Jadi dia mengatakan saya ingin mengetahui kekristenan lebih dalam. Jadi dia teliti Alkitab kita dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama. Kemudian. Kalau kamu mengutip Bart Ehrman, saya bisa membuktikan yang lain selain Bart Ehrman. Saya bilang bukan Banyak. itu poin saya, David Eckrich, poin saya, Daniel Brubaker, Jay Smith, lalu yang lain banyak arkeolog kita, Pak. Banyak arkeolog. Bahkan Pak Airul Anwar saja. Kan Tuhan, Pak. Bukan itu yang saya tanya. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Bukan itu yang ditanya. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Kata-kata Tuhan. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Kamu tuh kok tidak yakin dengan kekristenannya. Ajaran yang tidak diyakini oleh umatnya sendiri Kristen. Mereka Kristen, ngakunya Kristen mereka. Mereka tidak yakin dengan ajarannya sendiri. Masolang generasi. Gitu. Ajaran macam apa yang tidak diyakini? Konsep ketuhanannya ribut 2000 tahun. Bagaimana nggak ribut? Tuhannya diselidiki. Bangsa namanya juga manusia kan, ya begitulah dulu. Justru itu. Makanya sebelum datang kita semua belajar. Makanya kebenaran itu datangnya dari Tuhan, jangan jadi manusia. kata Tuhan tak ada di bahasa tertulis, Bang. Dengerin tuh Bu Darni. Dengerin tuh Bu Darni. Dengerin tuh Bu Darni. 2000 tahun masih gelut guntreng. 2000 tahun masalah apa? Masalah ketuhanan. Oh gila. Ini konsekuensi lagi karena hasil penyelidikan. Nanti manusia dihadapkan bukan secara organisasi ya, bukan. Pribadi lepas pribadi. 1 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia, seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, nggak mungkin dihadapkan manusia ke tahta pengadilannya. Mas seorang generasi. Iya, dihakimi berdasarkan agama. Coba bayangkan seluruh umat manusia akan dihadapkan Berdasarkan agama, kata Yesus. Matius pasal 5. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari Udarni, jika itu nyindir orang Farisi, ada dikatakan dihadapkan ke tahta pengadilan Nabi Muhammad, ada satu-satunya ya masalah generasi pengadilan Yesus. 2000 tahun bertengkar ketuhanan itu. 2000 tahun. Tuhan macam apa ngajarin ketuhanan sampai buat orang bertengkar? Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Akan Tuhannya udah datang masih akan. Nih dia baru si Tukang tidak akan ragu sama sekali dengan ketuhanan Yesus. Kalau kalian ragu ya silakan. Kan jatuh kepada pilihan masing-masing. Lihatlah Kristen di sini bertengkar ketuhanannya. Enggak ada aku bertengkar sama Kuira, enggak ada. Itu kan orang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya enggak apa-apa, nanti kan lama-lama dia akan memahaminya. Tertulis 125 artinya itu penguasa. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup, ngapain kalian bertengkar? Itu menyampaikan setelah di sorga kembali ke tahta kemuliaan. Siapa yang punya firman itu? Ya dia sendiri. Berarti dia udah ada sebelum dunia ini ada. Kan sama soal itu. Saya cuma menjelaskan ke Anda berdasarkan Bible itu ketika di bumi ya dia manusia. Di antara Bapa dan Yesus yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Bu Darni, Tuhan Bu Darni 1 atau 2? Tuhan ya satu, Yesus itu wujud dari beda lagi. Yang satu, sama yang satu dua-duanya, yang satu cuma satu. Yesus, aku engkau sudah melihat. 2000 tahun ketuhanannya belum kelar. Boleh tanya Kang Cang? Iya silakan. Di mana Tuhan bro? Saya mau nanya Kang Cang. Iya. Kang Cang Tuhannya bisa dilihat atau tidak? Tuhan saya tidak bisa dilihat sama seperti Tuhannya Yesus. Ada kan? Kenapa? Tuhanku kata Yesus rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Tuhan itu tidak bisa dilihat.
Berarti dengan Musa berbanding berbeda ya? Keluaran pasal 33 nomor 20. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan akan hidup. Makanya Musa itu dia langsung berbicara dengan Tuhan, tetapi tidak melihat wajah Tuhan. Kenapa Nabi ini tidak bisa melihat? Langsung bro, langsung kan bro. Saya tanya sekarang kepada kalian, kalau Tuhannya Yesus bisa dilihat tidak? Bisa. Tidak bisa. Keluaran 33. Yang saya tanya Tuhannya Yesus bisa dilihat tidak? Tuhannya Yesus. Gimana bentuk Tuhannya Yesus gimana? Selamat siang. 33 Kang Cang. Apakah Tuhannya Yesus bisa dilihat? Yesus berkata, kalau siapa sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Bukan melihat Yesus, Tuhannya Yesus. Iya. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Iya, bukan always WT ya. Negeri Tuhan ya, bukan ya. Baik. Nah, Tuhannya Yesus bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kata saudara Roni, dengar. Kata saudara Roni, Musa, ya. Ia sudah melihat Bapa. Ya, baik. Berarti ketika baik. Berkata, bagaimana kamu berkata? Baik. Tunjukkanlah Bapa itu baik. kepada kami. Baik. Bukankah sudah lama aku bersama-sama dengan kalian? Bukan, jikalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Baik, melihat Yesus melihat Bapa. Karena Bapa ada di dalam aku. Melihat Yesus melihat Bapa. Kata Yesus. Jadi kata Yesus melihat Bapa. Iya, Yesus kan ketika Longinus melihat ketek Yesus, apakah Longinus melihat ketek Bapa? Iya, Yesus itu ya Bapa, bersama-sama dengan Bapa. Jadi ketika Longinus menombak Yesus, Longinus menombak Bapa. Dia melihat, dia menombak kemah Bapa. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya ketika Longinus menombak Yesus, apakah Longinus menombak Bapa? Dia menombak kemah Bapa. Jadi kemah sekarang. Tadi melihat Bapa, Longinus melihat keteknya Yesus. Tubuh Yesus kan salib yang kau gambarkan keteknya kelihatan kan, bukan salib seperti Yahudi kan? Ternyata di Al-Quran juga Allah itu nampak ada tangannya nih. Surah Al-Maidah 5 ayat 4. Bahkan kedua tangannya terbuka. Dia menapkahkan sebagaimana dia kehendaki. Allah itu ada betisnya. Ayat 48. Surat Al-Fat 48 ayat 10. Betisnya itu. Pertanyaannya apa? Orang yang berjanji setiap kepadamu, Nabi Muhammad. Pertanyaannya apa? Sebenarnya mereka berjanji Allah punya betis. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Bodoh banget. Ada tangannya, ada di sini. Pertanyaannya apa? Tadi ibu bertanya, ibu mau bertanya, pertanyaannya apa? Allah itu bisa kelihatan. Adanya di sini ternyata tangan Allah. Pertanyaannya apa? Kan kalian bilang nggak bisa nampak Allah itu. Pertanyaannya apa? Iya kan Bang Chan bilang di Islam Allah itu nggak nampak kan gitu. Baik. Kenapa di sini ada tangannya? Itu baru pertanyaan. Kenapa, bagaimana, di mana, kapan pertanyaan. Oke. Silakan. Itu adalah majas. Oh iya Pak Kace, sebentar Pak Kace. Itu adalah majas. Jadi itu adalah majas. Berarti kan sebutkan tangan Allah, kekuasaan Allah, wajah Allah, kemuliaan Allah, begitu. Kaki Allah menghinakan orang-orang di neraka. Hanya nggak boleh diartikan. Siapa yang bilang boleh diartikan? Tadi kalian kami mengartikan Bible kami nggak boleh. Bukan mengartikan, tapi buku Wahyu mengatakan jika kalian menambahkan, kalian akan menambah malapetaka. Jika kalian mengurangi, kalian akan dikurangi jatah dari pohon kudus, kota kudus. Itu dalam Bible. Kalau arti perlu, ya Pak Kace. Bentar nih, Pak Kace. Bentar dulu, Pak Kace. Anda janji kepada saya untuk berdebat dengan topik yang sudah disepakati di room. Udah, kapan? Tapi di room Pak Tindom, kata di Superboy katanya lagi ada kesibukan di room Pak Tindom. Mulai kasih moderator Islam 1. Ya silakan. Baik. Oke ya. Kasih moderator kapan waktunya? Nanti saya hubungi Pak Tindom, nanti dia buka live. Kita buka data masing-masing ya. Kita lihat bagaimana KC penghina Nabi Muhammad dulu. Dia berlindung di balik ketengnya Kingdom. Anda tentukan waktunya kepada siapa KC, kapan kita jadikan. Nanti saya kasih tahu nanti ke Pak Kancan ya. Boleh, silakan. Sesuaikan dengan tema. Nanti lari pula Kancan nanti. Astaga. Silakan. Izin Pak Kancan. Boleh saya bertanya? Boleh. Kalian boleh bertanya di Islam karena memang di gereja nggak didesain untuk bertanya. Silakan.
Ini pertanyaan saya, kalau Pak Kancan yang baik ini bisa menjawab ya. Al-Quran itu firman Allah nggak? Menurut Pak Al-Quran adalah firman Allah, Al-Injil firman Allah, At-Taurah firman Allah, Az-Zabur adalah firman Allah. Oke. Nah, ini pertanyaan saya kepada Pak Aceh. Pak Kancan ya. Kalau Al-Quran itu benar-benar firman Allah, kenapa manuskrip Al-Quran itu dari 2 lembar Nggak kedengeran. menjadi Tidak kedengeran. 166? Yuk, silakan. Tidak kedengeran. Doubling. Ada suara. Mana kali bilang? Kuriara ini yang doubling ini, Pak Kacan. Kuira, mute dulu Bang Kuira. Ulang pertanyaannya diulang. Nah, ulang ya, boleh? Harus diulang. Iya. Ini pertanyaannya ya kan. Al-Quran itu menurut Bapak kayak mana? Al-Quran adalah firman Allah, lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Tanzilu min Rabbil Alamin. Oke, silakan. Makasih Pak Kacan. Oke, kalau benar Al-Quran itu firman-Nya Allah, kenapa di manuskrip Al-Quran itu isinya 2 lembar, kok ayatnya ada 6.666? Silakan, terima kasih. Berikan kepada saya manuskrip Al-Quran cuma 2 lembar. Nanti saya akan berikan kepada Anda manuskrip abad pertama 840 folio. Tunjukkan kepada saya satu saja. Dengar dulu. Itu kan klaim, itu klaim Anda. Kalau Anda mengklaim ternyata Anda tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ada data yang realitasnya, berarti Anda sedang melakukan dusta. Sekarang berikan kepada saya datanya, tunjukkan manuskrip Al-Quran itu hanya ada 2 lembar. Saya menunjukkan 840 folio. Silakan. Yang di pokok, yang di apa itu? Ikat apa itu? Pokok apa pohon itu? Birmingham. Anda ilmu aja kurang. Pohon ilham itu mana itu? Yang itu hanya ada di Birmingham. Yang 840 folio itu di Topkapi Turki abad pertama. 840 folio. Sebentar Pak Aceh, dengar, sudah Anda selesai ya, berarti klaim Anda salah. Kenapa dia murtad? Kenapa dia menghina Nabi Muhammad? Bukan karena kecerdasan, bukan karena pengetahuan, karena kebodohan terkait Islam. Dia katakan manuskrip Quran cuma 2 lembar. Ini kan boto. Manuskrip Quran itu yang paling banyak. Saya jelaskan, saya minta waktu 2 menit. Yang membedakan antara Islam, Al-Quran dan Bible adalah Islam tadi disebutkan firman Tuhan, bukan tulisan Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, kata Tuhan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, Ulangan 18:18, kepadamu di dalam mulutnya. Jadi yang diucapkan oleh Tuhan itulah bacaan, lafaz. Islam, tradisi Islam itu memberikan 2 mode. Mode yang paling awal, paling utama adalah ucapan dihafal. Satu bundel Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang Arab itu menghafal syair-syair. Mereka hafal dengan baik, word by word. Nah, bukan hanya Arab, kita pun sekarang sama di sini. Banyak orang-orang ratusan ribu, jutaan menghafal Quran. Hafiz disebutnya sekarang. Dulu mahalul Quran. Dihafal Quran. Tapi kita tahu, setiap orang tidak terlalu potensial, ada terbunuh karena perang, ada hal yang di luar dari kebiasaan. Maka Quran pun didokumentasikan. Dari apa? Dari hafalan itu. Didokumentasikan dengan cara apa? Masing-masing punya inisiatif. Ada yang ditulis di pohon, ada yang terus di lembar, di tulang dan lain-lain untuk mengingatkan mereka. Subjektif. Keputusan personal masing-masing. Tapi suatu waktu perlu ini dikumpulkan. Di zamannya Utsman, fi sudurihim, dari dada-dada mereka, dari dalam dada-dada mereka itu dikumpulkanlah Quran, namanya kodifikasi. Qurannya tetap ada, dilafalkan, manuskripnya ada. Jadi Islam memiliki 2 mode. Mode pertama hafalan, mode kedua adalah tulisan. Tulisan itu berdasarkan hafalan. Kita ambil satu kasus, masukkan seluruh mushaf Quran. Yang Anda maksud tadi mushaf, tulisan Quran ke dalam laut, Quran tetap eksis di muka bumi ini dari ingatan-ingatan orang. Inilah firman Tuhan. Yang terjadi dalam Bible, koreksi kalau saya salah Pak Aceh, Pak Budarni, Pak Roni. Bible, kalian abad pertama ketika setelah Yesus terangkat, tak punya manuskrip dokumen apa-apa. Jangankan 2 lembar. Jangankan 2 lembar. 1 senti aja nggak punya. Abad nih, bukan tahun. Abad pertama. Berikan kepada saya challenge. Saya challenge, tantangan terbuka pada seluruh. Sebentar Pak Aceh, saya akan berikan kepada saya satu saja nih buat kalian. Satu saja manuskrip Kristen abad pertama. Kalau kalian bisa menunjukkan, saya kasih Budarni buat kalian. Berikan satu saja, tunjukkan. Jangan pakai ngomong, jangan pakai jadi begini. Tunjukkan manuskrip. Kalau tadi dikatakan 2 lembar, nggak ada 2 lembar itu di Birmingham doang. Kalau kalian katakan 2 lembar, saya turunkan. Berikan kepada saya setengah lembar, 1/4 lembar manuskrip Kristen abad pertama.
Berikan, silakan. Waktu buat kalian. Ajak pendeta-pendeta kalian, ajak Kristen-Kristen yang ada yang menurut kalian intelek, berikan kepada kita datanya. Di mana datanya? Ada manuskrip Bible abad pertama 1/4 lembar. Silakan. Dah. Oke, manuskrip Alkitab kami, bos, itu di Museum Israel, ada datanya. Tunjukkan. Datanya, bos. Abad berapa? Abad berapa? Pak Roni. Monitor, Pak Roni. Monitor ketua manuskrip di Israel. Orang Israelnya enggak Kristen. Ada kan? Gimana? Di manuskrip Alkitab yang di Malah masih nanya, ada kan? Lagu dia. Ada. Apa nama manuskripnya? Apa nama manuskripnya? Apa nama manuskripnya? Roh Kudus. Nama manuskripnya apa abad pertama? Ada, pakai itu. Apa? Apa nama manuskrip abad pertama Kristen? Jangan bilang ada itu klaim. Buktikan. Abad pertama mana? Mana? Ada, pakai itu. Apa nama manuskripnya? Nama manuskripnya apa? Apa? Makanya ini kamu ini murtad. Kamu murtad karena ketidaktahuan kamu. Orang murtad itu karena kejahilannya. Saudara, Anda katakan ada. Pertanyaannya bukan ada, tapi apa nama manuskripnya? Manuskripnya itu ada panjang. Tahu ada, kau bilang ada barusan. Nah, klaim ada itu, dengar. KC, penghina Nabi Muhammad. Dengar, KC, dengar. Kau katakan ada. Nah, saya tanya nama manuskripnya apa? Manuskripnya banyak, ada Vatikanus, Vatikanus. Ada gulungan. Apa nama manuskripnya? KC, murtadin jahil tanpa ilmu, penghina Nabi Muhammad. Saya tanya, nama manuskripnya apa? Ada gulungannya, gulungan laut mati, ada Museum Israel. Ada Markus di gulungan laut mati. Ada buku Markus Matius di gulungan laut mati? Saya tanya, saudara, KC. Saya tanya, ada buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes di gulungan laut mati? Ada di gulungan mati. Jahil, bodoh. Matius, Markus, Lukas ada di gulungan laut mati, kata dia. Ada. Pokoknya di sana panjang. Pakai Anda berkunjung ke Israel. Saya tanya, ada nggak Markus mati? Saudara, KC, penghina Nabi Muhammad, dengar. Ada nggak Markus, Matius, Lukas, Yohanes di gulungan laut mati? Masalah generasi. Tunjukkan kepada saya ada Markus, Matius, Lukas di golongan laut mati. Makanya kamu berkunjung. Jangan KC, penghina Nabi Muhammad. Saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes di gulungan laut mati. Makanya Anda berkunjung. Masalah generasi. Inilah dia orang yang ngaku murtadin, yang diagul-agulkan, diunggul-unggulkan oleh orang Kristen. Saya ngerti Islam, saya ngerti Kristen, makanya saya murtad. Ternyata pengetahuannya Markus, Matius dari gulungan laut mati. Masalah generasi. Inilah dia. Inilah penghujat Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana kemampuan, kita lihat pengetahuannya. Berikan kepada saya satu nama. KC, dengar. Nama manuskripnya apa? Makanya Anda tengok ada. KC, bukan itu yang saya tanya. Anda yang ditanya. Anda yang mengklaim ada. Saya tanya. Nama manuskripnya apa, KC? Ada, Pak. Salah. KC, kalau ada nama manuskripnya apa? Ada manusia. Ya apa? Salah generasi. Ini yang menghujat Nabi Muhammad. Ini yang aku murtadin, tahu Islam, tahu Kristen. Masolang generasi. Abad keberapa? Abad pertama. Abad pertama sudah ada. Sekarang saya tanya, nama manuskrip, nama abad pertama Hijriah, tahun pertama Hijriah. Sekarang saya tanya, nama manuskrip abad pertama Kristen itu apa? Silahkan jawab. Papirus bukan nama manuskrip, Margona.
Jadi nama apa itu papirus? Nama pohon Margona. Masulang sangat minim pengetahuan kalian nih. Manuskrip paling tua itu dikasih kode P32 abad kedua. Gulungan Laut Mati itu, Dead Sea Scroll itu hanya untuk tanah. Dari dua lembar ini Ngoceh. Pantes menghina Nabi Muhammad. Yang menghina Nabi Muhammad itu ternyata jahil, bukan pinter cerdas. Ternyata yang menghina Nabi Muhammad selama ini bukan karena kecerdasan, tetapi karena kejahilan. oleh Usman yang kalian pakai selama ini adalah Usmani. Yang saya tanya, manuskrip abad pertama apa? Lihat ngomong terus, lihat kejang-kejang, lihat. Inilah penghujat Nabi Muhammad. Sudah kalian lihat kan? Pengetahuan yang pernah menghujat Nabi Muhammad. Lihat. Inilah penghujat Nabi Muhammad, pengetahuannya begini, lihat. Hanya segini. Kau tidak layak menyebut namamu Muhammad. Tidak layak. Muhammad itu tidak bodoh sepertimu. Tidak layak. Inilah yang menghujat Nabi Muhammad. Kita lihat kadar pengetahuannya, lihat. Pengetahuannya begini. Tidak tahu manuskrip pertama, tidak tahu Dead Sea Scroll itu apa, gulungan Laut Mati itu apa. Ini buktinya penghina Nabi, jahil, diagung-agung ketika di Komal Kristen. Oh, ini orang Islam yang menjadi murtad, dia tahu Islam, dia tahu Kristen. Ditanya manuskrip Kristen abad pertama, haho. Itulah saya tunjukkan di depan kepala mata kalian sendiri. Itulah orang yang diagung-agungkan Kristen, yang pernah menghina Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan dia tahu Islam, dia tahu Kristen, makanya jadi Kristen. Ditanya manuskrip abad pertama, Dia akan bersaksi. Ya bersaksi kejahilannya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, dia akan menerima sendiri penderitaannya. Kace. Saya tunggu undangan debatnya. Jangan sampai tidak jadi.